Baik, mungkin saya ini santai aja ya. Ada di sini Dokter Riki, Dokter Panji, Dokter Konita. Saya selaku Ketua MU untuk izin mendahului ya eh, kegiatan diskusi santai ini gitu. Eh, ada beberapa hal yang saya pikir penting bagi kami untuk melakukan sharing ini karena kami anggap cukup banyak berdampak ya pada pendidikan gitu. Jadi ini adalah inisiatif kami ya untuk memulai kembali memang kegiatan-kegiatan sharing seperti ini karena seingat saya terakhir pertama dan terakhir kali itu dilakukan oleh saya sendiri juga waktu itu habis kegiatan TEM yang pertama ya kalau saya tidak salah di Makassar gitu tentang anatomi ya pokoknya teknologi-teknologi anatomi yang VR, AR gitu. Nah, ini saya cukup menarik ya karena memang tema yang diangkat itu adalah personalized medical education and research towards precision medicine. Jadi, kalau memang precision medicine itu menjadi hal yang kemudian banyak dikembangkan oleh institusi, maka personalized medical education ini diharapkan itu salah satu upaya untuk mewujudkan itu gitu, yang dimulai dari pendidikan tinggi gitu. Oke. Jadi kami itu ya sebenarnya yang dapat pembiayaan saya ya dan dokter kita karena memang masih berstatus mahasiswa di sana jadi memang berkesempatan juga untuk ikut berbagai kegiatan dan hari pertama memang kita didahului dengan pre-conference workshop yang kami ikuti itu tentang AI ya bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu memang dibuat untuk mendukung berbagai tugas atau peran dosen terusus di kedokteran atau profesi kesehatan. Hari kedua dan ketiga itu baru conference-nya. Eh, Kami dapat jatah presentasi oral itu di hari pertama karena memang hari pertama conference itu topiknya tentang personalized medical education baru besoknya baru tentang precision medicine. Gitu. Sebenarnya istilah precision medicine dan personalized medicine itu sama aja. Gitu. Cuma mungkin ada beberapa orang yang lebih nyaman pakai istilah precision, ada yang lebih nyaman pakai personalized. Gitu. Oke, eh jadi ini adalah jadwalnya waktu hari Sab hari Rabu ya, hari Rabu, hari Jumat. Jadi memang narasumbernya cukup bagus ya, mostly tentang penggunaan teknologi ya dalam medical education, AI, dan interprofessional education yang kemudian dibahas itu. Ini masih panjang, tapi saya cuma fokus di sini saja karena mostly yang menariknya itu tentang ini ya untuk aspek medical education, untuk precision medicine-nya sangat klinikal sekali tentang operasi, tentang pemeriksaan lab dan lain-lain gitu. Dan saya pikir saya juga tidak terlalu banyak tahu tentang hal tersebut gitu. Nah, mungkin saya cerita dulu dari pertama itu ada workshop ya, penggunaan kecerdasan buatan untuk mendukung berbagai peran dosen. Jadi pertama kali kita itu diperkenalkan kembali tentang sebenarnya 8 peran seorang dosen di kedokteran. Selain sebagai provider informasi ya, juga berfungsi sebagai fasilitator, pengembangan kurikulum, sebagai asesor atau diagnostician sebagai role model, sebagai manajer, dan juga sebagai scholar atau peneliti dan pembelajar gitu. Karena banyak tugasnya itu dosen, maka sebenarnya kecerdasan buatan itu yang eh, se- dia adalah fitur yang memang digunakan untuk membantu manusia menyelesaikan banyak pekerjaannya. Dan salah satu yang paling banyak digunakan kan ChatGPT gitu. Ada juga Claude dan seterusnya. Ternyata masing-masing AI itu ada peran dan fungsinya. Seperti itu. Jadi setiap perannya kita sebenarnya bisa digantikan atau dibantu penggunanya dengan AI ini. Gitu. Nanti saya akan berikan contoh yang ChatGPT saja. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan penggunaan ChatGPT, ya bahasanya ada rumusnya ya.
atau promptsnya atau instruksinya yang kemudian itu kalau kita masukkan sesuai itu maka akan mendapatkan jawaban yang paling sesuai dengan keinginannya kita gitu. Misalnya ini RTF gitu. Jadi kalau kita chat GPT bukan bilang eh apa tolong buatkan saya soal kardiovaskuler gitu. Tidak begitu. Kalau mau jawaban yang bagus, maka perlu nanti diberikan misalnya tugas spesifik. Misalnya, ChatGPT kita tulis ChatGPT adalah asisten saya dalam membuat soal. Tugasnya adalah membuat pertanyaan, membuat pilihan jawaban, dan juga memberikan jawaban benar disertai penjelasan yang ada referensinya gitu. Terus formatnya ya silakan kalau ada format-format tertentu, misalnya. eh, Pilihan gandanya itu formatnya satu jawaban benar misalnya. Nah, kayak gitu nanti dia akan memberikan hasil yang sesuai dengan keinginannya kita atau lebih dekat ke hal-hal yang membantu kita. Ada juga tag gitu. Jadi dikasih dulu apa tugasnya, apa yang harus dilakukan dan apa tujuannya gitu dari pekerjaan yang diberikan. Ada juga care ya dijelaskan bahwa saya ini dosen kedokteran. Saya mau bikin satu artikel tentang medical education gitu dan seterusnya gitu. Ada RISE juga role input step expectation gitu. Jadi apa ekspektasi yang kita harapkan dari si AI itu. Nah, ini salah satu eh, beberapa sebenarnya prompt atau saya sebahasa ke rumus ya kalau mau pakai AI gitu. Jadi jangan langsung kasih perintah yang spesifik ya, tetapi harus diperjelas gitu. Karena dia itu sebenarnya punya banyak fitur dan keahlian gitu. Nah, itu mungkin eh, saya akan tunjukkan ya di sini. Ini kelihatan ya. Ini saya akan tunjukkan bagaimana saya buat sebenarnya ini AI ChatGPT yang spesifik untuk membantu saya membuat soal kedokteran, misalnya ya. Ini memang saya perintahkan dia sebagai pembuat soal gitu. Dan saya berikan instruksi bahwa soalnya itu pilihan ganda satu jawaban benar gitu. Terus harus sesuai dengan level taksonomi belum, misalnya memahami. Jadi kalau C1 itu kan paling rendah, cuma menghafal. Dan C6 itu kan paling tinggi gitu. Eh, Seperti itu, dia mengenali itu. Dan nanti formatnya saya bikin seperti UKMPPD. Ada soal, ada pilihan jawaban, ada jawaban benar, penjelasan, dan referensi gitu. Ini saya kasih contoh, buatkan saya dua soal endokrin kasus gawat darurat bidang endokrin dengan tingkat kesulitan C4 gitu. Nah, tinggal dikasih perintah sederhana begini. Ini saya sudah bikin instruksinya ya. Jadi tidak perlu lagi kita ketik ulang instruksi ulangnya gitu. Ini saya buat dengan format tadi ya RTF gitu. Role-nya dia sebagai eh, pembuat soal, tasnya ya buat soal berdasarkan pertanyaan dari yang saya input, terus formatnya tadi ada fignet, ada pertanyaan, ada jawaban, pilihan jawaban dan seterusnya gitu. Nah, ini saya kasih, nah dia bisa bikin saya dengan cepat gitu. Misalnya ini, seorang pria 45 tahun di bawah bla 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 bla. Nih, tipe 1 tidak terkontrol, sering tidak teratur menggunakan insulin. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 90/60, nadi 120, nafas 30, dan bau aseton. Hasil pemeriksaan lab seperti tersebut. Apakah tata laksana awal yang tepat? Ini kalau kita lihat cukup bagus ya. Karena kenapa ini cukup bagus ChatGPT? Karena sebenarnya ChatGPT itu sudah diuji ya, lolos pada uji apa lagi namanya? Ujian kompetensinya kedokteran di Amerika USMLE gitu. Dia lulus dengan ya mungkin predikatnya itu A. Jadi sudah diuji memang dia jago untuk mengerjakan soal-soal kedokteran ataupun juga develop soal-soal kedokteran karena sudah disuntik banyak informasi tentang soal kedokteran. Nah, ini salah contohnya dia bisa membantu saya disertai penjelasan. Penjelasan kenapa jawabannya B gitu. Referensinya dari saya memang program dia itu referensi utamanya harus textbook.
Habis itu kalau nggak ada baru jurnal. Jurnal juga saya bilang yang terbaru. Tuh. Kayak misalnya ini kan dia pakai American Standard 2023 dan Harrison edisi 21 itu tahun 2022 kalau nggak salah. Itu juga ini soal nomor duanya mirip-mirip pemberian kortikosteroid referensinya eh, buku endokrinologi adult and pediatric dan Harrison gitu. Misalnya, tambah lagi satu soal tentang kedokteran Islam dengan tingkat kesulitan C5. Dia juga mengenali tentang kedokteran Islam. Jadi eh, ini ChatGPT custom ya yang saya sudah kasih perintah untuk memang spesifik sekali buat soal kedokteran dan itu sangat memuaskan menurut saya ya. Gitu. Nah, cuma memang ini kita kadang itu saya temukan itu vignette-nya kadang tidak berfungsi ya. Makanya kita harus eh, cocokkan gitu. Misalnya dia sudah kasih tahu diagnosanya, kadang begitu. Jadi ngapain apa tata laksana pasien tersebut ya? Kalau sudah diagnosanya ngapain cerita panjang-panjang gitu. Kadang begitu. Ya namanya juga teknologi. Tapi ini sangat membantu sekali gitu. Kemarin saya diminta buat soal Olimpiade Olimpiade kedokterannya di SMKI. Ya saya bikin nih. Dia itu tipe soalnya itu cuma jawaban pendek ya. Saya bikinkan. Nah, langsung. Nah, kayak gitu. Itu salah satu penggunaan ChatGPT ya untuk membantu kita sebagai dosen. Nah, terus misalnya dalam MEU itu kemarin saya banyak utak-atik karena kami itu sangat kesulitan dalam misalnya develop soal untuk mengisi kekurangan soal ujian gitu. Nah, itu salah satu ya formatnya saya pakai RTF ya. Nah, kalau ada keperluan lain bisa. Sebenarnya saya juga develop satu ya untuk membantu mengkoreksi naskahnya mahasiswa untuk skripsinya. Jadi dia bisa tahu apa-apa yang baik itu dari tata bahasa dan lain-lain yang perlu dilengkapi gitu. Ya karena bagi saya kalau tata bahasa biarlah mesin nanti yang cek ya. Tapi kalau konstruknya itu harus kita memang yang memberikan panduan. Jadi ini membantu saya gitu. Jadi saya fokus memberikan masukan tentang konstruknya ya, idenya, gagasannya yang jelas. Nanti kalau masalah penulisan dan lain-lain, aduh biar nanti mesin yang periksakan. Nah itu, jadi AI sampai segitunya bisa kita rancang gitu. Nah, sebenarnya AI juga kan dalam pelayanan kan sudah banyak digunakan, yang baik itu untuk deteksi dini penyakit, untuk monitoring kesehatan, untuk melihat potensi target obat dan seterusnya gitu. Jadi memang AI itu bukan menggantikan ya, tapi memang membantu manusia mengerjakan banyak pekerjaannya. Tuh. Nah, kalau misalnya dihubungkan ya, ini saya rangkum saja apa yang saya dapatkan dari materinya kemarin itu. Kalau misalnya pengobatan tradisional, misalnya satu penyakit itu ya, apapun penyakitnya, kalau misalnya sama ya terapinya juga sama gitu. Maka akan ada tiga efek. Ada efeknya yang berdampak positif atau bagus. Ada yang so-so aja atau tidak ada efeknya. Ada malah muncul adverse effect gitu, efek samping. Nah dengan precision medicine itu ya terapi itu bergantung dengan kondisi pasiennya, baik itu dari gennya, dari sampel darahnya, dari analisis urinnya dan analisis jaringannya gitu. Sehingga tidak bisa dikasih terapi yang sama. Sehingga memang tujuannya ini semua itu pasien itu harapannya mendapatkan pengobatan yang berujung pada perbaikan kondisinya. Nah, begitu juga dalam pendidikan sebenarnya dengan precision medical education kita dapat sebenarnya membuat mahasiswa itu belajar terpersonalisasi. Misalnya ada mahasiswa itu yang kalau dia mau dikasih bagus prestasinya dia harus banyak belajar dengan cara nonton. Maka dia dikasih obat atau source-source yang banyak tentang nonton ya, belajar dengan ada yang memang suka dengan puisi-puisi atau yang cerita. Jadi mungkin bahan belajarnya nanti dikasih itu dalam bentuk cerita supaya dia lebih suka atau gaya belajarnya cocok dengan dia gitu. Ya, mungkin sebatas itu dan tentunya memang kalau dilakukan manusia itu setengah mati ya. Maka yang penting nanti
ke depannya itu memang menggunakan AI untuk membantu hal-hal tersebut. Kalau sekarang kan lebih kepada bagaimana kita AI itu kita itu secara manual ya memberikan data sebenarnya mahasiswa itu jago di bidang apa. Itu baru sebatas itu, belum sampai memberikan sumber belajar yang proper sesuai dengan gaya belajarnya. Karena itu butuh banyak ya. Kalau USM kemarin saya tanya dia investasi 50 juta dolar untuk bikin AI yang digunakan di kampusnya sendiri gitu. Tetapi memang precision medical education harus memperhatikan ya bahwa dia itu harus etis, harus berdasarkan sains, harus memang tujuannya bisa meningkatkan performa mahasiswa dan juga membantu mereka untuk mencapai karir yang maksimal gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini juga kemarin di dikenalkan sih sama USM itu bahwa kalau kita di Indonesia dan mostly beberapa dunia itu spicesnya itu masih yang lama ya, student center, problem based, integrated, maka di sana itu dia sudah mengembangkan spices 2.0, jadi pendekatan yang berbeda karena memang dia ingin menggunakan teknologi untuk kemudian enhance learning di sana gitu. Jadi sangat luar biasa. Misalnya student center diganti dengan simulation base. Jadi memang mahasiswa itu akan banyak di sana melakukan praktek-praktek, uji simulasi. Ya misalnya kalau anggaplah kayak kuliah tentang komunikasi, ya tidak usah dikuliahkan. Atau bahasanya lebih banyak nanti dia simulasi. Mungkin sama AI loh, bagaimana bicara, balas balas pembicaraannya dan seterusnya. Kayak kayak gitu. Ada juga problem base. Kalau di sana dia portfolio base ya. Jadi menggunakan rekam-rekam jejak untuk kemudian bisa mendevelop atau belajar. Ya bahasa kita kalau kita pakai rekam medik tuh untuk mempelajari misalnya DM itu kan lebih bagus tuh, lebih banyak data-datanya kita bisa analisis lebih banyak dibanding kita cuma modalnya skenario gitu. Kalau di sana ya karena memang banyak datanya ya jadi bisa seperti itu. Integrated diganti dengan individualized ya workplace learning. Jadi ini lebih kepada fasilitas sebenarnya ya. Eh, yang suka mendengarkan silakan, ada bentuk audio, yang suka membaca ada bentuk teks, yang suka simulasi ada bentuk VR-nya gitu silahkan. Terserah ya mau bagaimana. Terus dari community base ke competen base ya. Jadi memang ya saya pikir kita sama ya competence base, tapi dia dibilang dia tidak banyak tidak menggunakan competen base dan value base sebagai dasar dalam pengembangannya. Bukan paradigmanya itu FK itu menyelesaikan masalah di wilayahnya, tetapi bagaimana FK itu mencapai kompetensi gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi kompetensinya yang ditekankan. Ada juga yang dulunya elektif lebih diubah E-nya itu jadi support ya. Jadi supporting media-media pembelajaran itu sangat banyak gitu di sana gitu. Terus sistematik dia pakai diganti dengan struktur workplace based assessment. Jadi asesmennya penilaian itu sangat terstruktur, sangat integrated lah satu sama lain gitu. Seperti itu dan spiral kurikulum S terakhirnya di sini sustainability gitu ya. Yang kemudian dia kembangkan untuk mewujudkan impersonalized medical education. Nah, apa sih pembelajarannya kalau pada dasarnya ini pendekatannya bagus ya untuk meningkatkan intinya goalnya itu adalah bagaimana supaya mahasiswa itu terus meningkat kemampuannya dan terus bisa belajar sepanjang hayat, baik itu mahasiswa dan dosen. Maka nanti kalau kita misalnya mau mengintegrasikan atau bagaimana sih apa pelajaran yang bisa kita ambil, ya pertama integrasi data. Kalau di literal dibilang ya bahwa kita sebenarnya perlu banyak mengumpulkan data-data. Kalau misalnya kami di MEU itu ya semua data asesmennya alhamdulillah terkumpul dan beberapa data-data yang sifatnya tingkat stres mahasiswa, preferensi belajar, dan itu kita sudah identifikasi meskipun belum belum optimal ya karena itu based on datanya mahasiswa saja gitu. Kita ingin mau punya data pure juga tentang itu ya. Kayak misalnya ya, saya sudah bisa menganalisis uang jajan yang bagus untuk anak FK itu 2 sampai 3 juta saja. Karena itu yang secara prediktif bisa berpengaruh terhadap IPK. Tuh. Iya, dari hasil riset ya. Kalau mau dikasih uang jajan jangan kebanyakan, itu melalaikan. Kalau kurang sedikit sedikit juga itu bikin susah tahu gitu. 2 sampai 3 juta per bulan. Itu misalnya ya data-data seperti itu bisa
di anu dan orang yang tinggal hati-hati dengan mahasiswa yang tempat tinggalnya itu sama keluarga bukan inti, cenderung rendah IPK-nya. Itu ada datanya kami punya ya. Kayak begitu. Contohnya ya, data-data dikumpulkan, dianalisis, coba misalnya buat lebih informatif untuk pengambil kebijakan gitu ya. Itu yang pertama yang bisa dilakukan gitu. Jadi memang AI kan basicnya itu data ya. Personalized medical education juga itu basicnya itu data. Jadi kita harus harus punya data yang baik. Kedepannya nanti perlu ada manajemen data gitu ya. Jadi datanya buat dalam bentuk semudah mungkin, terstruktur mungkin. Nah ini kami sedang coba dengan membuat LMS yang memang bisa membantu kami untuk menyimpan, menyusun data dengan baik gitu. Mohon doanya, dalam waktu dekat insya Allah sudah mau selesai gitu. Mungkin nanti dari LPM juga atau apapun itu bisa membuat aturan-aturan tentang pengumpulan, pengolahan data gitu. Jadi jangan hanya pada saat akreditasi baru kumpul-kumpul data. Sebenarnya bisa kita olah itu data. Termasuk siapa yang mengendalikan dan punya wewenang terhadap data itu ya harus selalu dikendalikan karena memang tidak semua orang berhak memegang data itu. Dan nanti ke depannya setelah punya seperti itu maka sebenarnya dengan berbasis data itu kita bisa melakukan adaptasi yang real time ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa baru banyak yang obes, maka bagaimana kebijakan yang langsung kita hipotesiskan atau kita buat kebijakannya. Oh, misalnya nanti kalau dia kuliah itu nanti banyak kan di lantai 3 karena mendorong dia naik turun tangga misalnya gitu. Misalnya saja gitu. Jadi dengan data yang banyak dan terolah dan langsung keluar hasilnya kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang fluensi. Jadi bisa langsung diterapkan, langsung bisa memprediksi hasil gitu. Ya, seperti itu pembelajarannya ya yang saya dapatkannya bagaimana data-data yang kita punya itu bisa kita pakai untuk mengenhance pembelajaran mahasiswa. Nah, mungkin itu saja dari saya ya. Cerita tentang AI dan juga personalized medical education itu cukup menarik ya. Dan kemarin saya diskusi sama Dokter Christine, kebetulan beliau duduk di samping saya. Kayaknya kalau kita berbasis data bagus ini kalau ada data dari Unta juga dan dari Unisa itu kita combine ya kolaborasi dalam ya mengembangkan seperti itu gitu. Jadi eh itu kalau banyak sekali datanya kan itu AI makin cerdas ya dan kita juga makin terbantu untuk melakukan berbagai tugas gitu. Itu mungkin yang bisa saya sharing terkait kegiatan di TM ya, menarik sekali menurut saya dan mungkin arahnya ke sana ya. Kita akan kalau memang itu karena memang basicnya banyak data akan mencoba menggunakan data itu untuk membuat pembelajaran makin terpersonalisasi gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dari saya. Anda mau bertanya kan, Dokter Riki, Dokter Fandi kayaknya. Siap, saya bertanya Dokter Idam. Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin Salam. saya off cam ya, Ya, karena dok. iya. Dok, gini saya mau menanyakan mengenai ini kan luar biasa kalau kayak kita berbicara soal kita sudah gunakan AI. Tapi yang perlu jadi stressing adalah manakala soal itu dibuat berdasarkan materi yang diberikan. Toh? Kuliah yang diberikan. Saya khawatir jangan sampai soal yang keluar dari AI berbeda dengan materi yang disajikan ke mahasiswa. Itu kira-kira bagaimana, Dok? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Dokter Riki. Sekarang itu saking cerdasnya AI dok, kita kasih dia referensi. Misalnya kita uploadkan dia ebook tuh, bilang referensinya harus dari bab satu. Dia bisa bikin seperti itu. Seperti itu saking anunya sih. Yang penting bukunya itu bisa diakses dan kita bisa upload ya sebenarnya kalau kayak begitu. Atau misalnya slide kuliah kita upload ya based on materinya jangan keluar dari situ bisa. Bisa dirancang seperti itu. Tapi memang kalau ChatGPT harus ChatGPT yang 4.0 ya yang berbayar itu. Kemarin dokter siapa? Dokter Syarif juga tanya itu bisa kah? Bisa, tinggal upload saya bukunya. Nanti dia bisa baca, dia bisa memberikan ya kalau kita mau bilang kayak ini batasi sampai bab satu saja, ya sudah bab satu saya dia gunakan sebagai referensi untuk bikin
perintahnya atau bikin instruksinya. Saking canggihnya seperti itu sekarang gitu. Oh iya Pak, itu dia, tapi berarti bukan yang free ya, yang berbayar ya, supaya bisa iya. kita mengeksplor. Kalau yang free nggak bisa berarti ya. Ya, saya rencana mau uji juga dulu ini, apakah dia itu akurat atau tidak ya. Jadi mungkin kalau dibilang dari riset-riset sih yang saya baca itu akurasinya itu sekitar 60%, tapi itu tergantung dari instruksi yang kita berikan. Jadi makin jelas instruksinya, makin bagus dia punya soal. Tapi kalau makin tidak jelas ya tidak jelas juga referensinya. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Hmm. Mungkin itu dari saya. Dan lanjutkan saja ya. Eh, Siapa yang Dokter Konita, Dokter Ainun dulu. Dokter Konita kali ya. Silakan Ya, Dokter Konita. ya dok, izin share screen dokter. Ya, dok, izin apa sudah terlihat slide-nya dok? Ya, sudah terlihat. Silakan Dok. Ya, hmm, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya dokter-dokter sekalian. Terima kasih atas kehadiran dari Dokter Riki dan Dokter Fandi dan juga teman-teman dan rekan-rekan MEU. Mungkin menyambung dari penjelasan Dokter Idam sebelumnya, di TEM itu kami ada sesi presentasi oral. Jadi sesi itu diadakan di hari kedua, yaitu hari Jumat, di mana di sini kami bertiga berkesempatan untuk mempresentasikan hasil riset kami, khususnya dalam bidang medical education, yang tentunya adalah hasil riset terbaru yang kami lakukan. Berhubung di MEU sendiri ada beberapa inovasi yang kami coba jalankan dan mungkin eh, rekan-rekan dokter juga sempat untuk ikut berpartisipasi, maka ini adalah bentuk diseminasi dari hasil riset kami. Dari saya sendiri, kebetulan ini juga adalah topik tesis saya. Saya mengambil topik terkait OSCE. Seperti yang kita ketahui di FK Unisa, OSCE ini baru 1 tahun kita jalankan secara rutin dengan format yang sesuai. Itu pun masih kita perbaiki dan kita improve. Maka saya tertarik untuk melihat learning impact atau dampak pendidikannya, apa dampak yang dirasakan oleh mahasiswa dari OSCE. Oleh karena itu, saya kemarin mempresentasikan terkait what do students get from an OSCE, an explorative study in Faculty of Medicine Al Herat University. Jadi apa yang didapatkan mahasiswa dari OSCE, sebuah studi eksploratif. Backgroundnya ya seperti yang kita ketahui bahwa OSCE itu sudah digunakan mungkin selama 40 tahun lebih di hampir seluruh FK di dunia dan memang menjadi salah satu gold standard dalam mengakses keterampilan klinis. Dan untuk mengetahui apakah sebuah assessment itu berdampak atau tidak, maka kita perlu untuk mencari learning impact untuk mengetahui bahwa betul-betul ujian ini membuat mahasiswa belajar atau hanya sekedar mencari nilai saja. Nah, uniknya di FK kita ini baru menerapkan OSCE dengan format yang disesuaikan dengan format yang bakunya sejak 1 tahun yang lalu. Oleh karena itu, belum ada laporan sama sekali terkait dampak pembelajarannya seperti apa yang dibuatkan atau dituliskan secara formal. Karena itu tujuan dari riset saya adalah untuk mengetahui dampak pembelajaran OSCE terhadap perilaku belajar mahasiswa Fakultas Kedokteran. Jadi sebenarnya riset yang saya presentasikan di TEM kemarin ini adalah bagian dari riset full saya. Jadi riset full saya itu adalah riset mixed method, metode campuran menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tapi di TEM ini saya hanya mengambil bagian pertamanya saja, yaitu bagian kualitatifnya. Jadi di sini saya mengambil populasi mahasiswa FK Unisa pada saat itu di semester ganjil yang sudah pernah mengikuti OSCE dan dari situ saya mencoba menggunakan purposive sampling untuk mengambil sekitar 35 mahasiswa
dengan variasi yang berbeda yang saya masukkan ke dalam 6 kelompok grup. Mungkin bisa dilihat di bagian prosedurnya di sini. Sebelum memilih partisipan, saya melakukan dulu pembuatan the guideline dari FGD-nya sendiri untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya dengan literatur review, kemudian expert judgment, dan tes uji keterbacaan. Setelah dipastikan bahwa valid dan reliable FGD guideline-nya, maka kita memilih informan secara purposif sebanyak 35 orang yang akhirnya kami kategorikan ke dalam 3 kategori yang berbeda. Apa saja kategorinya? Kategori pertama yaitu terkait mahasiswa yang lulus one shot. Jadi kita punya 12 station dan 8 station yang ada kasusnya, 4 station istirahat. Maka yang melulusi 88 station itu, semua stationnya kami masukkan dalam kategori pertama, itu ada 12 orang. Kemudian yang lulus eh, kurang dari 50% dari stationnya, kurang dari 4, itu kami kategorikan juga 12 orang, dan yang lulus di tengahnya itu kami kategorikan juga 11 orang. Jadi ada 3 kategori berbeda. Nah, setiap kategori ini kami bagi menjadi 2 FGD untuk bisa mendapatkan variasi informasi yang lebih banyak. Jadi total 3 kategori dikali 2 tiap kategori, maka ada 6 kelompok FGD yang kami lakukan. Kemudian setelah melakukan FGD, kami lakukan transkripsi seperti biasa, dan kami lakukan analisis tematik deduktif. Jadi deduktif ini artinya sudah ada eh, framework atau teori sebelumnya yang kami jadikan bahan atau dasar untuk mengidentifikasi tema, karena ini merupakan hal baru sekali. Jadi kami membutuhkan teori yang sudah established, tapi nanti pada akhirnya juga hasil penelitian ini ternyata menambah hazana dari teori tersebut. Dan kami lakukan kolaboratif coding dengan independent coder lainnya. Kami lakukan peer debriefing dengan mendiskusikan hasilnya agar mengurangi bias, dan akhirnya membuat tabel rekapitulasi dan mendiskusikan dengan expert. Dan perlu ditekankan bahwa dalam penelitian kualitatif ini kita harus menjunjung atau memperhatikan yang namanya kriteria of trustworthiness. Kriteria of trustworthiness ini kalau di kuantitatif itu dia seperti seberapa valid kita bisa mengatakan bahwa metode kita itu valid. Maka di kualitatif kriteria of trustworthiness ini kita harus pastikan dari segi transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas yang saya tandai dalam bentuk bintang. Nah, itu adalah cara saya untuk memastikan bagaimana kriteria of trustworthiness-nya tercapai. Kemudian ini adalah hasilnya. Nah, hasil pertama mungkin bisa dilihat dari segi karakteristik partisipan, di mana pada partisipan FGD kita itu hampir merata distribusi angkatannya dari angkatan 20, angkatan 21, dan angkatan 22. Sementara untuk gendernya memang lebih didominasi oleh gender perempuan, 22 orang dibandingkan laki-laki 13 orang. Kemudian untuk jumlah stasiun yang dilulusi untuk setiap angkatan, itu angkatan 20 lebih banyak melulusi stasiun yang jumlah lebih dari 4 station, sedangkan 21 dan 22 lebih banyak yang lulus di jumlah kurang sama dengan 4 station. Ini adalah inti dari hasil penelitian kualitatif yang kami laksanakan. Jadi secara garis besar kami mendapatkan 2 tema besar tentang learning impact OSCE ini terhadap perilaku belajar mahasiswa. Tema besar pertama yaitu quality of learning, kualitas pembelajaran, dan tema besar kedua yaitu regulation of learning, regulasi pembelajaran. Nah, quality of learning ini kami dapatkan lagi subtema berjumlah 7 subtema, sedangkan regulation of learning itu kami dapatkan subtema berjumlah 5 subtema. Jadi totalnya ada 2 tema besar dan 12 subtema. Nah, yang menarik adalah tentunya dalam step assessment kita mengharapkan yang muncul, yang timbul adalah learning impact yang intended atau learning impact yang diharapkan, perilaku belajar yang diharapkan dari mahasiswa. Namun ternyata pada beberapa subtema itu muncul atau dikemukakan learning impact yang unintended atau yang tidak diharapkan. Mungkin kita bisa lihat di bagian knowledge itu tentunya mahasiswa hampir semuanya mengatakan mereka mendapatkan pembelajaran yang holistik dan komprehensif. Nah, di clinical skill mahasiswa mengatakan mereka bisa melakukan atau mempraktekkan secara berulang
clinical skill mereka dan bisa meningkatkan penalaran diagnostiknya. Namun, beberapa mahasiswa masih melakukan penegakan diagnosis dengan menebak. Dan ini menebaknya dia eh, mengatakan bahwa tergantung kepada bagaimana pasien standar memerankan perannya. Ketika pasien standar itu hanya menghafal, maka mereka hanya menebak juga. Tapi jika pasien standar betul-betul bisa memerankan perannya dengan baik, mereka pun bisa eh, mempraktekkan penalaran diagnostik. Jadi ada kaitannya dengan atribut OSCE itu pasien standar. Kemudian untuk prosedur praktis, investigasi pasien, manajemen pasien, mahasiswa rata-rata mengatakan mereka bisa perform dan mereka bisa memilih sesuai dengan pemeriksaan yang sesuai dengan kasusnya atau terapi yang sesuai dengan kasusnya. Kemudian juga pada unsur yang penting untuk dokter yang kita ketahui terkait edukasi dan komunikasi, ternyata mahasiswa itu merasa bahwa setelah dengan melakukan persiapan OSCE dan setelah OSCE, mereka lebih percaya diri lagi dalam melakukan edukasi kesehatan maupun mempraktekkan komunikasi efektif. Jadi di tema pertama ini ada satu subtema yang muncul learning impact yang tidak diharapkan, yaitu di clinical skill. Sementara pada regulation of learning atau regulasi pembelajaran, pengaturan belajar, bagaimana mereka mengatur diri mereka untuk belajar, itu ada 5 subtema dengan 3 dari 5 itu mereka memiliki learning impact atau mengalami dampak pembelajaran yang tidak diharapkan. Artinya apa? Bahwa di sini masih banyak yang harus diperbaiki, yang perlu ditingkatkan dari cara mahasiswa belajar untuk mereka bisa mendapatkan lebih banyak lagi learning impact yang intended. Contoh dari learning impact yang unintended di alokasi waktu belajar. Sebagian mahasiswa meluangkan banyak waktu, mempersiapkan lebih awal, namun tidak bisa dipungkiri lebih banyak yang melakukan last minute cramming, dalam hal ini SKS, sistem kebut semalam, dan itu mereka akui bahwa mereka memang masih terbiasa melakukan itu dan memberikan dampak yang tidak diharapkan ketika OSCE mereka menjadi tidak fokus dan nilainya tidak sesuai harapan. Kemudian untuk pemilihan sumber belajar, pemilihan materi belajar itu rata-rata semuanya memilih dengan baik, menggunakan banyak sekali sumber belajar dan itu sangat kami apresiasi karena ternyata mereka aktif mencari sumber belajar dan mempelajarinya secara sistematis. Namun, pada strategi belajar, kebanyakan mahasiswa itu sudah melakukan active learning, tapi ada beberapa yang masih menggunakan atau masih memprioritaskan menghafal daftar tilik saja dibandingkan melakukan praktek atau berdiskusi terkait kasus-kasusnya. Mengapa? Sebagian mengatakan bahwa itu ada kaitannya dengan tuntutan dari sebagian penguji terkait harus lancar dalam menghafal. Dan terakhir adalah persistensi. Nah, ini adalah temuan yang unik bagi kami karena pada persistensi ini ternyata ada satu kearifan lokal yang muncul, yaitu terkait spiritual practice. Tentunya setiap mahasiswa itu punya caranya masing-masing dalam mereka mempertahankan fokus. Kebanyakan memang melakukan kegiatan refreshing seperti scrolling Instagram dan berkumpul sama teman dan sebagainya. Tapi ternyata beberapa mahasiswa juga mengatakan mereka melakukan hal-hal yang perbuatan-perbuatan bermanfaat yang menurut mereka itu malah bisa membuat mereka lebih tenang atau membuat mereka lebih tenang dan lebih bisa fokus lagi dalam belajar. Seperti misalnya mengajar teman, menurut mereka itu adalah bagian dari sedekah dan mereka kaitkan dengan nilai agama atau spiritual dan juga seperti memberi makan bukan hanya manusia tapi juga seperti hewan-hewan di jalanan. Menurut mereka itu bagian dari cara mereka untuk mempertahankan fokus dan itu adalah sebuah praktik yang baik yang kami temukan dari riset ini. Tapi beberapa juga masih terdistraksi oleh kegiatan refreshing mereka seperti oleh game. Nah, jadi secara garis besar mungkin yang kami dapatkan sebagian besar mahasiswa sudah memperoleh atau melakukan deep learning, tapi sebagian juga masih superficial. Kemudian mereka bisa melakukan eh, mempraktekkan keterampilan klinis secara berulang, kemudian bisa mencoba memanajemen pasien secara efisien, meningkatkan kepercayaan dirinya dalam praktek klinis. Dan dalam komunikasi juga bisa meningkatkan komunikasi efektif dan pemilihan terapi yang tepat. Namun yang kami tandai merah ini adalah perlu untuk diperhatikan bahwa deep learning itu sangat berkaitan dengan bagaimana peran dari
pasien standar. Maka sangat penting untuk memperhatikan pasien standar kita sudah sejauh mana kualitasnya. Kemudian untuk regulation of learning itu kebanyakan mahasiswa sudah bisa melakukan pengaturan waktu dengan efisien, namun beberapa mahasiswa masih sulit untuk belajar dalam jangka waktu yang lama sehingga mereka SKS akhirnya membuat mereka hanya mendapatkan superficial learning. Artinya mereka hanya menghafal saja karena sudah mepet waktunya, tidak lagi bisa diskusi, tidak lagi bisa bertukar pikiran ataupun praktek secara sering. Kemudian yang paling mereka berikan mereka berikan eh, mereka katakan adalah peer learning. Jadi menurut mereka OSCE ini sangat meningkatkan kolaborasi belajar mereka dengan rekannya. Mereka bisa berkolaborasi, bisa saling bertukar pikiran, bisa memperlihatkan atau menunjukkan kepada temannya terkait apa yang mereka sudah pelajari dan belajar dari temannya. Jadi itu sebuah praktik yang baik. Kemudian mereka bahkan membuat evaluasi sendiri. Jadi mereka membuat settingan OSCE dalam rumahnya, kemudian membuat skenario dan menghitung timer. Jadi menurut kami ini sebuah praktik yang baik juga bahwa mereka sudah sadar untuk mengevaluasi sejauh mana proses belajarnya. Namun kembali lagi, beberapa mahasiswa masih memprioritaskan eh, mengingat saja karena menurut mereka ada beberapa penguji yang masih memprioritaskan hal tersebut. Maka hal ini penting untuk kita menyamakan eh, pandangan atau pengetahuan penguji terhadap apa yang OSCE butuhkan, sehingga mahasiswa juga bisa belajar sesuai hal tersebut. Dan juga tadi terkait altruistic action atau charity work, mereka bisa melakukan banyak perbuatan baik dalam rangka persistensi belajar mereka dalam OSCE. Jadi mungkin kesimpulannya adalah bahwa uh, learning impact atau dampak belajar dari OSCE ini sangat signifikan dirasakan mahasiswa pada perilaku belajarnya dalam hal meningkatkan kualitas dan regulasi pembelajaran mereka. Khususnya mereka bisa berlatih untuk deep learning atau belajar mendalam dalam penalaran diagnostik dan juga mempraktikkan clinical skill. Di sini mereka bisa melakukan kolaborasi dan strategi belajar yang aktif untuk bisa mencapai tujuan mereka. Ditambah lagi, mereka bahkan melakukan beberapa aksi-aksi altruistik atau perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka lakukan dalam persiapan mereka menuju menuju untuk OSCE, sehingga OSCE ini tidak hanya meningkatkan clinical skill tapi juga ternyata bisa membantu untuk meningkatkan atau menumbuhkan aspek-aspek etik dalam pengembangan profesional mereka sebagai seorang dokter. Namun beberapa perilaku yang tidak diinginkan juga tetap ada dan ini yang perlu kita perhatikan untuk sama-sama kita minimalisir lagi dan dibutuhkannya pendekatan yang seimbang terhadap persiapan OSCE. Bagaimana tidak hanya mahasiswa yang kita perhatikan tapi juga atribut-atribut dari OSCE untuk bisa mendukung pembelajaran atau dampak pembelajaran yang lebih baik seperti mungkin peran dari pasien standar dan juga dari kualitas dari penguji. Kami mengharapkan ada studi lanjutan terkait bagaimana hubungan dampak pembelajaran yang dirasakan mahasiswa dengan nilai mereka. Apakah betul mahasiswa yang merasakan dampak pembelajaran yang baik atau yang tinggi itu nilainya juga tinggi atau sebaliknya. Mungkin sekian dokter dari pemaparan riset kami. Saya kembalikan ke dokter Idam. Terima kasih dok. Oke, sudah selesai ya dokter Wanita. Iya dok, sudah dok. Oke, terima kasih. Nanti dokter dokter Ainun lagi, silakan dokter Ainun. Ya, dok, izin share screen. Tadi kita sudah hampir sudah 1 jam.
Tes, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Idam, Dokter Konita, Dokter Fandi, dan kakak-kakak yang ada di Zoom ini dari Miko. Saya izin untuk menjelaskan sedikit hasil riset dari penelitian saya. Jadi penelitian saya sebenarnya ini adalah mixed method, namun yang kemarin sempat untuk dipresentasikan pada acara TEM 2024 ini untuk medical education adalah penelitian kualitatif saya. Penelitian kualitatif ini penelitian ini intinya akan mengarah kepada IPE Interprofessional Education. Namun sebelum IPE itu diterapkan, maka mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk menggali kira-kira apa sih masalah yang ada pada interprofessional collaboration itu sendiri, sehingga untuk membuat atau memberikan kebijakan nantinya itu bisa tepat sasaran. Nah, di sini penelitian saya berjudul Exploration of the Problem of Interprofessional Collaboration at the Public Health Center in Palu. Jadi untuk backgroundnya itu sendiri, kenapa sih sebenarnya interprofesional itu penting? Pada saat kita turun ke lapangan atau pada saat kita membaca literatur, banyak sekali gap yang terjadi pada kolaborasi antara profesi itu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya kolaborasi yang dijalankan adalah kolaborasi yang sifatnya otodidak atau kolaborasi yang tidak dipersiapkan sehingga menghasilkan layanan yang tidak diharapkan atau banyak kekurangan dalam pelayanan seperti itu. Karena sejatinya interprofessional collaboration adalah sesuatu yang sifatnya terstruktur, sesuatu yang sifatnya seharusnya adalah bentuk dari kerjasama tim yang teratur dan kolaboratif seperti itu. Sehingga mengapa interprofessional collaboration itu penting. Kemudian ternyata kurangnya pengetahuan tentang profesi lain itu menjadi salah satu hal kenapa kolaborasi atau interaksi itu tidak terlaksana dengan baik. Belum ada pelatihan mungkin dalam lingkup dunia kerja profesional yang ada pada profesional-profesional yang bekerja sebagai health worker, sebagai tenaga kesehatan adalah hanya pelatihan-pelatihan bagaimana menangani kondisi pasien, bagaimana kemudian pemanfaatan teknologi, mungkin yang seperti itu. Nah, untuk interaksi-interaksi kolaborasi di antara mereka itu belum ada. Kemudian mungkin dokter-dokter yang ada di Kota Palu, alma mater atau lulusan itu belum pernah atau mendapatkan pengalaman kolaborasi interprofesi itu di tahap pendidikannya ada yang tidak ada yang kurang. Seperti itu. Jadi untuk metodenya ini adalah studi kualitatif. Kemudian di sini kita mengambil fasilitas kesehatan tingkat pertama sebenarnya, tapi semuanya adalah bentuknya puskesmas. Jadi semua sampel adalah puskesmas. Kemudian informan yang setuju ada pada 10 puskesmas dari 14 puskesmas yang ada di Kota Palu. Jadi setiap satu puskesmas di sini partisipannya, informannya adalah satu dokter umum dari setiap satu puskesmas. Kemudian ini adalah analisis tematik menggunakan MaxQDA. Untuk hasil, nah menarik di sini. Ternyata kalau uh, interprofessional collaboration itu punya 4 kompetensi utama. 4 kompetensi utama ada peran dan tanggung jawab, ada komunikasi, kemudian ada tim dan kerjasama tim, juga ada nilai dan etik. Nah, kalau kita lihat hasil dari in-depth interview kepada 10 informan yang tadinya kita anamnesis, tadinya kita wawancara, seperti itu interview secara mendalam satu persatu, apa sih sebenarnya masalah yang ada di komunitas, apa yang ada masalah pada puskesmas, apa yang masalah pada UKP, ada yang masalah pada UKM. Nah, kebanyakan dari dokter-dokter itu menyebutkan bahwa sebenarnya masalah yang paling besar mereka alami dan teman-teman dari profesi lain alami adalah masalah peran dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang kurang maksimal seperti itu. Kemudian masalah terbesar berikutnya adalah masalah komunikasi dan masalah koordinasi, kemudian etik. Menarik di sini adalah masalah komunikasi atau masalah kolaborasi karena
lack of team coordination in service itu tidak berdiri sendiri. Ya kalau kita lihat ini adalah ada core values-nya. Kenapa sih sebenarnya interaksi itu tidak terjalin? Kenapa kolaborasi itu tidak terjalin? Ya ternyata masalah intinya adalah roles and responsibilities are not optimal atau kurang maksimal dijalankan dan misconception, ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi, ada tidak tidak berjalannya komunikasi dengan baik seperti itu. Nah, dari berapa yang kita dapatkan, sebenarnya ada berdasarkan 4 kategori dari interprofessional collaboration, kita dapatkan 4 masalah besar. Kemudian dari masalah besar itu ada muncul 10 masalah-masalah yang kemudian menarik untuk kita selidiki. Apa yang menarik pada roles and responsibilities atau peran dan tanggung jawab. Ternyata peran dan tanggung jawab itu tidak diketahui atau ada yang mengetahui peran dan tanggung jawabnya tapi tidak lagi dimaksimalkan perannya, baik itu oleh satu profesi ataupun beberapa profesi. Nah, kalau kita lihat, peran yang tidak baik ini akan mengganggu lagi kolaborasi di tim. Jadi, yang selanjutnya ada overwork atau tupoksi yang berlebih. Tupoksi yang berlebih ini bisa jadi ada satu profesi atau ada satu personal sebenarnya yang eh, mengambil peran orang lain atau memberikan perannya kepada orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian misconception dalam komunikasi. Misconception dalam komunikasi ini adalah adanya ketidak tidak sejalur mungkin komunikasinya seperti itu sehingga mengganggu kinerja dalam tim itu sendiri. Kemudian ada juga not confirmation of attendance. Apakah terlambat, apakah tidak hadir, kemudian tidak memberikan komunikasi, tidak memberikan penjelasan, sehingga ada orang-orang yang harus menggantikan, harus mengcover, atau harus mencarikan di waktu lain. Apakah mau turun lapangan untuk UKM atau mengisi untuk UKP, seperti itu. Kemudian etik-etik isu ini, senior hall worker, senior dalam arti ini senior bisa yang usianya lebih tua, kemudian punya tindakan yang kurang sopan seperti itu, apakah yang lebih tua atau memang yang lebih dulu bekerja di tempat tersebut atau di puskesmas tersebut. Kemudian ada ego-ego profesi yang merasa profesinya lebih superior. Nah, di sini didapatkan mungkin karena memang semuanya adalah informannya adalah dokter umum, banyak-banyak dokter umum yang merasa bahwa kan kami dokter, ya harusnya kami lebih tahu untuk ini. Atau bidang-bidang lain mungkin seperti perawat atau seperti bidan yang tidak lagi mengkonsul kepada dokter karena mereka merasa lebih pandai atau lebih terampil dari segi keterampilan karena mereka bilang kami yang paling sering kerja ini dok, seperti itu. Kemudian ada yang tidak mau disalahkan, mungkin seperti itu, tidak mau disalahkan dan menyalahkan orang lain. Kemudian insider privilege, privilege orang dalam, mungkin tidak mau lagi mengikuti prosedur yang ada, kemudian ingin didahulukan, seperti itu. Nah, untuk hasil dari tadi itu untuk roles and responsibility, di sini ternyata permasalahannya itu adalah eh, kolaborasi interprofesi itu banyakannya memang masalahnya di roles and responsibility. Kenapa? Karena tidak tahu peran untuk profesi sendiri itu bisa membuat orang lain menderita atau bisa membuat orang lain punya tupoksi yang lebih besar. Ketika orang lain punya tupoksi yang lebih besar, komunikasi pun akan terganggu di situ. Jadi saling menyambung, tidak akan terpisah sih sebenarnya antara peran, kemudian antara komunikasi, antara tim, dan antara etikanya seperti itu. Orang yang tidak tahu perannya akan membebankan orang lain atau akan membuat orang lain itu terambil di perannya. Di situ lagi komunikasi bermasalah, akhirnya tim yang tidak berjalan dengan baik. Kemudian ada juga masalah-masalah nilai-nilai etik tertentu, eh, transparansi itu yang kita dapatkan di antara di dunia kerja mungkin seperti itu, terutama pada profesi dunia profesi kesehatan seperti itu. Ya, oke. Gitu mungkin eh, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke Dokter Idam.
Sudah selesai, Dok? Oke, terima kasih Dokter Ainun, Dokter Konita. Jadi, tadi menarik ya, Dokter Konita, Dokter Ainun sudah sharing juga tentang bagaimana, mulai Dokter Konita itu tentang bagaimana itu OSCE memberikan dampak pembelajaran dan kita alhamdulillah sudah ada ya versi instrumen untuk mengukur learning impact-nya OSCE gitu sebagai bagian kalau misalnya kita mau evaluasi apakah OSCE-nya itu mantap atau bagus untuk memberikan pembelajaran gitu. Dan tadi Dokter Ainun menarik ya bahwa IPE dalam konteks pelayanan primer ya memang banyak kendala dan memang kendala salah satu kendala besarnya itu ya ketidakpahaman terhadap peran ya dan kalau kita lihat IPA memang itu mostly itu yang pertama harus paham dulu peran dan tanggung jawabnya itu apa gitu di bidang masing-masing sehingga sudah jelas nanti ranahnya gitu. Selain itu juga tentang komunikasi ini selalu di apa ya bilangnya ini masalah komunikasi saja, selalu dianggap penyebab ya, tetapi tidak pernah sebenarnya di diajarkan atau dilatih dengan proper gitu. Kan sekarang UNAS itu ada blog khusus komunikasi ya, saking pentingnya itu komunikasi sekarang itu. Maksudnya kadang kita bilang, itu komunikasi, iya, dia harus diajarkan itu ada teknik komunikasi yang memang harus diketahui dan diajarkan bagaimana caranya supaya jangan lagi ke depannya masalah komunikasi saja. Itu mungkin sharing-sharing kami, saya Dokter Koni, Dokter Ainun. Ya, siapa tahu ada yang mau bertanya lagi, ada Dokter Fandi, ada Dokter Salma. Dokter Fandi kalau mau langganan GPT dok bisa dok, 300 ribuan saja itu. Nah, kalau saya lihat pilihan bayarnya ada di Google, Google pakai Google Play begitu, ada juga pilihannya transfer bank tapi terbatas banknya dan juga ada pilihannya itu kredit card ya. Tapi rata-rata sekitar itu ya 340-an berapa harganya. Itu Dokter Salma, Dokter Salma ada bergabung dari sebelah. Maaf kok, baru baru join. Tidak apa-apa dok. Masalahnya tidak bisa Alhamdulillah saya ada. talent. Ada yang mau ditanyakan dok? Mau didiskusikan? Apa ya? Masalahnya saya tidak simak dari awal, minta maaf ini. Saya cuma tadi tidak enak yang dokter Idang selalu ungkit masalah apa? A- Asesmennya, itu sebenarnya asesmennya kayak selap dengan haji itu di yang ada absensi dok. Maaf ya keluar dari anu, cuma karena Tidak saya apa-apa. tidak enak tadi banyak banyak ini